ikut imam. Imam baca kunut, ikut baca kunut. Di masjid ini saya diminta Ustadz jadi imam. Saya bilang tidak, imam tetap aja. Kenapa? Karena saya tak tahu masjid ini tak berkunut, tak berkunut. Nah, maka yang paling enak jadi makmum, tinggal ikut imam. Imam baca kunut, saya ikut baca kunut. Sujud sahwi bagi orang yang bermazhab Syafi'i lupa baca kunut, baru dia sujud sahwi. Mazhab Hanafi tak kunut subuh. Mazhab Maliki berkunut subuh, tapi kunutnya sebelum ruku, habis ayat. Walam yakul lahu kufuwan ahad, baca kunut. Kunutnya tak berbunyi, habis baca kunut baru ruku. Mazhab Syafi'i kunutnya setelah ruku, tidak. Mazhab Hambali tidak berkunut. Yang paling tua Hanafi, paling kecil Hambali tak berkunut. Yang berkunut Maliki, Syafi'i. Maliki, Syafi'i beda. Maliki kunutnya sebelum ruku, Syafi'i setelah ruku. Maliki tak berbunyi, Syafi'i berbunyi setengah lagi sir. Saya bermazhab Syafi'i, tiba-tiba lupa saya baca kunut, maka saya sujud sahwi. Makmumnya ikut imam. Imam sujud sahwi, ikut sujud sahwi. Saya mau bertanya bagaimana hukumnya jika pengurus masjid bangga dengan uang kas masjid yang banyak, sementara banyak masyarakat jamaah yang berada dalam kesulitan. Apakah boleh dipergunakan untuk masyarakat yang membutuhkan, kurang mampu? Orang bersedekah untuk masjid bukan untuk diputar jadi dana. Orang bersedekah untuk masjid, bedakan rekening wakaf dengan rekening operasional. Rekening wakaf untuk bangun masjid, renovasi masjid, rehab masjid, wakaf tak boleh hilang. Kalau operasional dia hilang habis, itu sodako. Maka buat dua, rekening wakaf, rekening sodako. Yang untuk operasional yang habis itu diambil dari rekening sodako. Yang tak habis, yang tak hilang itu masuknya ke rekening wakaf. Kalau mau buat dana bergulir, apakah dia baitul mal, apakah dia tamwil, maka dibuat rekening ketiga. Jadi orang waktu menyerahkan itu dia ada niat. Jadi tak bisa duit diputar. Pengurus masjid bertanggung jawab di hadapan Allah kalau sampai duit itu dipinjamkan dan hilang. Saya ketua masjid di dekat rumah almarhumah emak saya dulu. Tiba-tiba datang pengurus melapor, duit hilang 40 juta. Kemana hilang? Dilarikan sekretaris bendahara. Saya ketua masjid, wajib saya ganti. Saya ganti. Ini duit pengganti. Simpan bank, pegang hati-hati. Yang melarikan tuh tangkap dia, masukkan ke penjara. Aku bertanggung jawab di hadapan Allah SWT. Pengurus masjid bertanggung jawab di hadapan Allah. Seperak duit masjid akan diminta tanggung jawab. Saya bukan mau menceramai pengurus, saya bercerita tentang diri saya sendiri. Maka kalau ada orang meminjam ke saya, banyak yang minjam, Ustaz kami minjam, bukan duitku, itu milik Allah. Wa annal masajida lillah, masjid milik Allah, maka duit masjid punya Allah. Jadi kalau ada minjam, maka saya bertanggung jawab di hadapan Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi pun diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mohon nasihatnya untuk kami generasi Z. Apa yang harus dilakukan apabila niat menikah sudah menggebu tapi calonnya belum ada? Kalian datang ke Ustadz Al-Nob. Ustadz Al-Nob ini banyak stok. Bilang, nanti ditanyanya, kau mau yang janda apa yang gadis, mau yang putih apa yang hitam, apa hitam manis, apa yang hitam sekali, apa yang hitam legam, apa yang muka putih leher hitam, ada semua. Nanti bawa Ustadz Al-Nob menjumpai calon tuh. Jangan pacaran, jangan buat dosa. Nah, nanti dibawakan Ustadz Al-Nob, insya Allah kita udah mengadakan khitan masal, udah nikah masal akan kita buat insya Allah. Insya Allah nanti saya jadi saksi sama Ustadz Zul Ikrami dan kita buat acaranya di Palas insya Allah. Daftar. Cuman kami khawatirnya kalau kami buka pendaftaran, yang mendaftar bapak-bapak ini pula. Nanti Ustaz Alam insya Allah. Ini perlu nih Ustaz Alam, kita buat nikah masal Ustaz Alam.
mengirit biaya. Banyak anak-anak muda terkendala karena biaya yang terlalu tinggi segala macam. Padahal itu bisa dipres. Maka insya Allah nanti kita buatkan. Nih, insya Allah. Gimana? Setuju? Apa itu sebenarnya puasa riyadhah, Pak Ustaz? Riyadhah itu artinya latihan, exercise, melatih diri. Kita ini melatih diri untuk mendekatkan diri kepada Allah, melunakkan, melembutkan hawa nafsu. Maka prosesnya namanya riyadhah. Bangun malam tahajud, riyadhah. Berpuasa, riyadhah. Riyadhah namanya. Apakah pada zaman Rasulullah juga melaksanakan puasa riyadhah? Semua yang dilakukan Rasulullah SAW itu dirumuskan oleh para ulama, maka disusunlah satu kitab tasawuf yang paling lengkap, namanya Ihya Ulumuddin, ditulis oleh Imam Al-Ghazali, terinspirasi dari kitab Qut Al-Qulub, ditulis oleh Imam Abu Talib Al-Makki, yang itu semuanya adalah untuk tahdzibun nafs, melunakkan, melembutkan hawa nafsu. Prosesnya itu namanya riyadhah. Memperbanyak ibadah itu adalah riyadhah. Setelah terbiasa, maka nanti kemudian Allah bisa karena biasa. Pertama prosesnya takhalli, mengosongkan diri. Takhalli, kosong. Kosongkan diri dari tamak, dari hasad, dari rakus, dari dengki, dari busuk hati, dari sum'ah, dari semua yang tercela. Setelah kosong, macam gelas, setelah kosong dia bersih, baru tahalli, diisi dengan ridha, diisi dengan tawakal, diisi dengan zikir, diisi dengan qanaah, diisi dengan semua yang baik-baik. Setelah itu barulah Allah menampakkan sesuatu, pengalaman spiritual yang disebut dengan tajalli. Tajalli artinya nyata. Allah menampakkan pengalaman yang belum tentu diceritakan. Kalau diceritakan menjadi fitnah. Kita hanya membahas dua, tahalli, pengosongan diri dari yang tercela, tahalli, diisi dengan yang baik-baik. Setelah itu barulah diberikan Allah kebaikan-kebaikan untuk kita lebih istiqamah. Saya Pak Ustaz sudah takhalli, sudah riyadhah, lalu nampak saya tajalli. Apa nampak kau? Nampak saya cahaya tadi malam Pak Ustaz. Setengah badan istri saya itu nampak saya bercahaya. Itu bukan tajalli, dia sedang memeriksa handphone kau. Kadang orang ini baru sikit-sikit dah tajalli, sikit-sikit dah tajalli. Mengaku Tuhan. Semalam dah kita bahas panjang lebar tentang orang mengaku-ngaku Tuhan. Apakah bilangannya 11 hari berturut-turut? Adapun masalah jumlah bilangan sekian hari, itu ijtihad masing-masing. Kalau ada orang yang puasa 30 hari, itu diambilnya dari Nabi SAW berkhalwat, bersunyi-sunyi, umur 38, umur 39, umur 39. SAW berkhalwat, bersunyi-sunyi, umur 38, umur 39, umur 40 di Jabal Nur, di Gua Hira. Umur 38 tak ada datang apa-apa, umur 39 tak ada datang apa-apa, umur 40 baru datang malaikat Jibril alaihissalam. Tapi yang begini-begini jangan sendirian. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tak berguru, setan gurunya. Jangan berzikir sendirian, bersemedi sendirian, datang hantu disangka Tuhan. Mengaku jumpa Jibril, mengaku Imam Mahdi, mengaku jumpa Nabi Khidir, mengaku jumpa macam-macam, mengaku jumpa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, mengaku Tuhan dah tak solat lagi. Na'udzubillah. Berguru. Terakhir, dalam hadis Nabi SAW menyebutkan bahwa upah bekam itu khabis, jelek. Namun sebaliknya dalam hadis lain disebutkan bahwa Nabi SAW memberi upah tukang bekam. Jadi Ustaz, bagaimana kita mengkompromikan dua hadis ini? Kalau Nabi menyebut ujrah upah dari bekam itu adalah khabis, dan hadisnya satu, berarti haram. Hadisnya cuma satu, haram. Kenapa? Karena dia mencela, dia mengecam, haram. Tapi ternyata datang sahabat Nabi bercerita tentang ruqyah, bercerita tentang bekam, dan Nabi membolehkan. Bahkan Nabi mengatakan, kenapa tak kamu bagi kambingnya ke saya? Itu berarti takriri, dia setuju. Kalau berbenturan dua hadis yang model begini, itu menunjukkan bahwa ucapan khabisnya itu bukan litahrim, bukan menunjukkan haram.
Mubah. Kenapa? Karena ada hadis satu lagi yang Nabi tak mencela. Itu menunjukkan kalau ketemu dua hadis yang berbeda, tahu mana duluan, mana belakangan, ada kemungkinan nasakh, ada yang nasih, ada yang mansukh. Yang satunya dhaif, yang satunya sahih, berarti boleh jadi dipakai yang sahih. Oh, ini Pak Ustadz sama-sama sahih, berarti dia taqyidul am, taksisul am, taqyidul mutlak. Ini mengkhususkan yang bersifatnya umum, mengikat yang bersifatnya umum, mengkhususkan yang bersifatnya umum. Yang model begini maka dibahaslah dalam ilmu mukhtaliful hadis atau dalam kitab ikhtilaful hadis. Maka seperti dalam masalah bertentangan hadis dengan ayat Quran, wala taziru waziratu wizra ukhra, orang tidak akan memikul dosa orang lain. Satu lagi hadis, innal mayyita la yu'adzabu bi bukai ahli, mayat diazab karena keluarganya menangis. Keluarganya menangis, istrinya menangis, kenapa pula mayat itu diazab? Maka diteliti oleh para ulama. Rupanya kalau suami itu mewasiatkan ke istrinya, nanti kalau aku mati, aku kasih kau duit, undanglah grup menangis. Karena waktu itu zaman mereka, zaman jahiliyah, makin diundang grup menangis, makin kuat tangisnya, itu bagi mengangkat strata. Dan sekarang pun masih ada model orang mati diundang pakai grup menangis. Jadi tidak semua hadis itu bisa dipahami secara teks. Jangan memahami hadis satu saja, tapi dipahami secara kontekstual. Maka hadis yang mencela itu tidak litahrim, karena ada hadis yang membolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Itulah kaji kita subuh ini ala hazini yang untuk niat yang baik-baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Antal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali muqtahami. Ya qadiyal hajat, engkau yang menunaikan hajat, iqdi hajatina, tunaikan segala hajat kami ya Allah. Ya rafi'an darajat, engkau yang mengangkat derajat, irfa' darajatina, angkat derajat kami di sisimu ya Allah. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir di Masjid Al-Muhajirin ini ya Allah. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan kami dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar. Rabbana hab lana minas shalihin, jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ampunkan dosa kami, dosa orang tua kami, dosa saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami dengan iman. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqi. Bukakan untuk kami pintu kebaikan, pintu nikmat dan pintu rezeki. Waftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bukakan pintu antara kami dan umat kami, bangsa kami, sehingga kami menjadi umat yang bersaudara ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna fahmal mursalin. Berikan kami pemahaman yang benar supaya amal kami benar mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.